kasih banyak ya, tadi udah dijelaskan tentang membangun peradaban itu membutuhkan 4 kekuatan. Tadi udah dijelaskan tentang pangan, satwa, literasi maupun teknologi. Selanjutnya ya Pak, kita mau bertanya tentang cara mewujudkan peradaban yang membutuhkan 4 bekal. Nah, ada ilmu, energi, materi, dan waktu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Lebih panjangnya seperti apa? Oke. Nah, kalau yang tadi itu landasan membangun kehidupan yang maju, yang beradab dengan 4 pilar. Nah, ini juga ada 4 pilar untuk menuju ke sana. Yang satu tetap konsisten setelah dirangkum dari 4 hal ini ada kekuatan ilmu. Jadi ilmu itu kekuatan. Ini sudah hampir semua ajaran agama termasuk ilmuwan-ilmuwan tidak memperdebatkan masalah ilmu. Ilmu itu adalah power gitu kan slogannya, kekuatan yang utama. Bahkan kalau di agama Islam itu, kalau kamu mau mencari dunia ya harus dengan ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu. Nah, kurang lebih begitu ya, titik. Ini sudah tidak ada perdebatan. Maka untuk urusan politik, untuk urusan kenegaraan, bahkan nanti di level rumah tangga kita, kekuatan ilmu yang tadi sudah saya jelaskan di literasi ini harus ditumbuh kembangkan terus. Pokoknya ya dari lahir sampai mati itu harus ilmu menjelang mati maksudnya. Ilmu untuk mati, ilmu untuk hidup itu juga harus ada. Apalagi ilmu ekonomi. Dan ini kita butuh dinamisasi di dalam ilmu pengetahuan, karena kalau dengan ilmu pengetahuan itu kita lebih banyak keuntungannya daripada sekedar hidup makmur dengan materi. Kalau dengan ilmu ada jaminan kita untuk lebih bahagia, lebih sejahtera, tanpa harus semuanya digantungkan dengan materi. Karena dengan materi pun kita selalu tidak cukup. Tapi kalau dengan ilmu, ya tapi jangan kosong banget ya materinya, harus seimbang. Itu nanti jaminan lebih kita bahagia, sejahtera itu masih lebih memungkinkan. Sebab ada fakta kecil-kecil aja di masyarakat, kalau orang tuanya kaya, terus dia nggak memperhatikan pendidikan, nggak memperhatikan ilmu anaknya, pada akhirnya hartanya malah sering susut karena nggak bisa mengelola. Nah, ada juga banyak orang miskin yang tidak mampu karena ilmunya kuat, merintis karir, kemudian malah jadi makmur, kan begitu. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana kekuatan ilmu itu bisa mengalahkan materi. Nah, tidak ada fakta bahwa ilmu bisa dikalahkan oleh materi. Yang ada adalah materi bisa dikalahkan oleh ilmu. Nah, setelah ilmu harus ada 3 energi. Energi itu daya hidup, ya makanmu ya harus bergizi supaya energinya kuat gitu loh. Terus harapan, optimisme. Nah, di sini harus ada isinya ini, kalau energinya mau kuat, imajinasi. Termasuk sejak kecil itu dibangun cita-cita. Sebab banyak yang orang itu tidak mampu menembus level yang sejahtera, makmur, derajatnya tinggi karena imajinasinya lemah, tidak punya cita-cita. Nah, ini mahasiswa kalau ditanya kan cita-citanya dari apa nggak jelas, ini berbahaya itu. Kalau udah mau jadi penulis ya penulis, maka ilmu harus kuat, baik ilmu teoretik maupun ilmu praktek gitu loh. Kalau kamu mau jadi guru ya sudah, jadi guru yang baik, yang berkualitas itu yang bagaimana nanti kamu kan jadi dosen, itu ya harus berkuat. Kalau nanti berhenti mencari ilmu, kuat. Nah, ini energi ini lahir dari imajinasi manusia, kepengen menjadi. Nah, setelah nanti jadi, ya, ada kehampaan di situ. Oh, ternyata cuman begini, tidak masalah. Jadinya yang seperti apa ditingkatkan. Jadi dosen yang berkualitas. Misal jadi wirausahawan yang wirausahawan plus sosial. Jadi wirausahawan yang plus mengurusi pendidikan. Nah, itu harus punya bayangan-bayangan yang kuat untuk menumbuhkan energi.
Ya, jadi energi juga nanti butuh gizi ya, selain makanan itu jangan sampai sakit-sakitan. Yang sifatnya fisik juga harus dipenuhi, tapi yang sifatnya supra fisik ya, spirit ya, etos itu harus dibangkitkan dengan cita-cita. Nah, materi, kalau kita mau membangun kehidupan yang sejahtera, yang mau nggak mau harus ada materi. Mau nyari ilmu juga butuh materi, tapi kan secukupnya, nggak harus kaya. Yang berbahaya itu adalah kalau mendikotomikan. Kamu mau sekolah atau mau nyari duit? Wah, ini celaka sebenarnya. Oh, udah usah. Kan banyak orang yang dulu sebenarnya orang tuanya masih bisa menyekolahkan anaknya. Orang tuanya mau, tapi anaknya sudah tergoda untuk lebih fokus ke usaha saja. Dan akhirnya di hari yang tidak terlalu tua sudah menyesal. Karena dulu nggak sekolah, karena dulu nggak belajar. Itu banyak penyesalan kalau sudah terlanjur. Makanya sejak sekarang harus menyeimbangkan ini intinya. Nah, yang keempat, waktu. Waktu itu mumpung atau kesempatan, itulah yang harus digunakan sebaik-baik mungkin. Untuk mencari ilmu juga kita butuh waktu. Untuk memperkuat energi dengan terus-terusan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang saling mendukung, juga butuh waktu. Untuk mendapat materi juga butuh waktu. Nah, termasuk ini kalau lagi nggak ada duit juga harus sabar, tapi energinya kuat, etos kuat, ini ya nggak masalah lah. Lapar-lapar dikit belajar terus gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting demi untuk ilmu kan, baliknya ke sini lagi. Nah, waktu ini jangan main-main. Misal yang mudah saja untuk teman-teman mahasiswa ini, umur 21 sampai 27 itu adalah keadaan di mana waktu yang sangat pendek, tapi bagi kalian mungkin sangat lama karena kuliah aja nggak tahan kan, pengen lulus saja gitu. Padahal itu satu, ilmunya belum tuntas. Biasanya kalau nggak betah kuliah ya karena nggak suka ilmu biasanya. Oh, gitu-gitu aja belajar, males, nyontek aja, terus males-malesan lah, nggak semangat ya. Padahal itu saja kalau nggak dipenuhi yang formal belajar itu pasti kita kering kerontang pengetahuannya. Bahkan dapat ilmu yang dari kampus 8 semester ya, itu pun belum seberapa. Kamu butuh ilmu banyak hal. Minimal kuat sastramu, kuat ilmu saintifiknya. Di dalamnya ini nanti ada selain ideologi, praktis ya, membentuk pengalamannya juga. Itu harus ada skill yang sifatnya terapan-terapan untuk menghasilkan materi finansial. Kamu nggak cukup pinter, visi, misi, gagasan, kalau kamu nggak bisa nulis, ngetik. Karena nanti dari ngetik itu juga akan mendapatkan kesejahteraan yang tambah. Entah nulis buku, nulis e-book, kalau sekarang nulis-nulis konten, dan lain sebagainya. Nah, waktu ini harus diadakan. Mengapa harus diadakan? Pengadaan waktu itu kan kita sudah dikasih jatah ini 24 jam. Dibagi untuk tidur, dibagi untuk jam istirahat, nah dibagi untuk jam kerja. Nah, ini harus seimbang untuk dilakukan. Kalau kecenderungannya membuang-buang waktu, senang membunuh waktu, itu cikal bakal dia akan mengalami degradasi dan nanti akan menyesal. Karena itu mumpung masih muda, ada kesempatan kayak gitu ya, kalian harus kompres terus waktu itu, hanya 24 jam dibagi. Konsentrasikan untuk ini, untuk nanti menuju kekuatan yang dicita-citakan. Nah, energi kita harus dipupuk dengan ilmu yang kuat. Tidak usah tergoda dulu banyak materi, selagi masih cukup, makan ada, ikut orang tua juga tidak masalah, disyukuri itu karena dapat orang tua. Tapi cara mensyukuri materinya ya dengan cara menggunakan waktu seoptimal mungkin, supaya nanti timbal balik kita ke orang tua kalau kita makmur karena banyak ilmu ya bisa lebih gede gitu loh. Jangan kalau lebaran kamu cuman bawa receh, kasihan orang tuamu. Kalau kita makmur kan ya ini 10 juta ya enreng gitu loh. Nah, itu penting ya, berpikir yang strategis dan visioner seperti itu. Ini membangun peradaban juga, negara juga membutuhkan ini. Kalau
tidak diatur keempat-empatnya ya bisa kita terjebak pada ketidakmampuan melahirkan hal-hal yang konkret. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk individu, untuk membangun rumah tangga, juga untuk membangun negara bangsa menuju level manusia yang beradab atau berkeadapan. Itu harus kuat ilmu, energi, materi, dan waktu.